Dan akhirnya secara resmi, Republik Indonesia memiliki Presiden dan Wakil Presiden ketujuh, Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tadi Anda sudah melihat bagaimana prosesi pelantikan, pengambilan sumpah, dan juga pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo. Mbak Wi, ada catatan mungkin apa yang disampaikan oleh Presiden ketujuh kita, Pak Jokowi, tadi pada saat pidato pertama kenegaraannya? Iya. Jadi menurut saya menarik ya pidatonya, bahwa ada hembusan angin yang cukup luar biasa disampaikan kepada rakyat Indonesia, bahwa pekerjaan rumah untuk membangun Indonesia ke depan tidak ringan. Oleh karena itu kebersamaan sangat diperlukan, dan di sini sebenarnya Pak Jokowi sudah memberikan semacam guidance bahwa menjaga kebersamaan, politik harmoni, ya, kekhasan Indonesia untuk merangkul semua. Iya, itu politik harmoni itu namanya. Jadi kita itu senantiasa dalam nilai-nilai budaya khas Indonesia itu, ketika kepentok dan sebagainya, lalu bagaimana menyeimbangkan, menjaga keseimbangan itu. Dan itu pertama kali dipraktekkan sebetulnya oleh Presiden Soeharto dan diteruskan oleh Presiden SBY. Dan sekarang juga kelihatannya akan diberlakukan juga, diterapkan oleh Pak Jokowi. Alokasi waktu sebelumnya untuk pidato diberikan oleh Sekjen MPR 45 menit, tapi kemudian atas permintaan Pak Jokowi dipangkas menjadi 7 menit, tadi 7 menit lewat sedikit begitu ya. Dengan hanya sekitar 7-8 menit itu, apakah semua itu sudah terangkum, poin-poin penting yang disampaikan kepada masyarakat? Tentunya tidak semua, tapi yang kelihatannya krusial ya, isu krusial adalah membangun negeri dengan mengikut sertakan kekuatan-kekuatan politik yang ada, dan memintakan semua masyarakat dan kekuatan-kekuatan atau elemen-elemen di negara ini untuk ikut serta
Nah itu yang sangat ini digarisbawahi. Jadi mendapatkan semacam emphasize, penekanan yang luar biasa menurut saya. Ada kesadaran seperti itu dan tentunya memahami bahwa tugas-tugas yang akan diemban Jokowi ya dan JK ini ternyata sangat berat. Oleh karena itu tidak cukup dia sebagai duit tunggal yang akan bisa mengatasi Indonesia. Jangan lupa bahwa Pak Jokowi sudah melamar menjadi Republik Indonesia, menjadi presiden. Artinya apa? Artinya dia tahu bahwa pekerjaan rumah yang besar ini akan sanggup dia lakukan. Jadi tidak perlu berretorika terlalu panjang bahwa saya melamar pekerjaan menjadi presiden dan oleh karena itu saya akan melakukan. Ini visi-visi. Jadi melakukan itu dengan secara tangkas dan mengetahui secara persis. Bang Irwan, ada tambahan untuk pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo? Ya, saya kira ini awal dari Presiden harus bekerja keras ya. Bekerja keras buat mewujudkan janji-janjinya. Seperti itu, karena kita bernegara, karena masyarakat menganggap kita memang harus bekerja keras, tapi kita memilih presiden karena presiden yang utama itu akan bekerja keras buat kita. Seperti itu, jadi hal yang harus dilakukan oleh presiden bagaimana mewujudkan janjinya, revolusi mentalnya dan lain-lain sebagainya. Dan DPR pun sekarang jangan terlalu lama-lama untuk berbenah, jangan terlalu lama untuk larut dengan hal-hal yang teknis-teknis. DPR harus mulai memperkuat perannya sebagai wakil rakyat, sebagai institusi daulat rakyat, guna mengawal proses pelaksanaan segala undang-undang dasar, undang-undang serta janji-janji dari presiden itu. Wakil rakyat kita di DPR harus menjamin bahwa segala janji-janji itu bisa terlaksana agar presiden itu bisa kita rasakan memang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita sebagai warga negara. Jadi tugas pertama Presiden Jokowi adalah bagaimana meyakinkan seluruh rakyat bahwa memang tepatlah dia sebagai presiden yang dipilih oleh 70 juta rakyat Indonesia. 70 juta rakyat Indonesia telah memilihkan bangsa ini seorang presiden yang akan menahkodai kapal besar bernama NKRI ini, yang kemudian kita semua akan merasakan bahwa negara kita merasakan terlindungi oleh kehadiran negara ini. Kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa Indonesia ini memang surga buat kita sebagai negara. Artinya kita sebagai warga negara juga sudah harus mulai mengawasi, kemudian menagih janji, tidak euforia dalam jangka waktu yang terlalu lama dengan... Iya, ini sebenarnya adalah beban awal dari ini baru permulaan sebenarnya. Permulaan karena ini kapal ini baru mau jalan dan dipimpin oleh nahkoda bernama Joko Widodo dan Yusuf Kalla ini nanti yang akan betul-betul memberikan jaminan pemenuhan hak-hak kita sebagai warga negara. Mungkin Mbak Elvira, Mas Bayu nanti kan mungkin sekarang sering merasakan hal yang aneh dalam kehidupannya. Kok tiap hari banyak sekali saya bayar, kan gitu. Mulai bayar, kalau masuk beli kopi udah bayar pajak kan. Terus ke parkiran udah bayar parkir, masuk tol bayar